Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Saya Zikra Alia Haura dari kelas 12 MIPA 4 nomor absen 6 dari kelompok 1. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan materi bab 1, pelajaran pendidikan kewarganegaraan, namun khususnya saya akan membahas materi hakikat, hak, dan kewajiban warga negara. Sebelum kita membahas hak dan kewajiban, kita akan membahas warga negara terlebih dahulu. Apa itu warga negara? Warga negara adalah orang-orang atau penduduk dalam unsur suatu negara dan mempunyai hubungan yang tidak terputus dengan tanah airnya. Sedangkan menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006, Pasal 1 Ayat 1, warga negara adalah orang-orang bangsa Indonesia asli dan orang-orang bangsa lain yang disahkan dengan undang-undang untuk menjadi warga negara Indonesia. Nah, setelah kita tahu apa itu warga negara, kita akan membahas hak dan kewajiban. Yang pertama adalah hak. Hak menurut KBBI adalah suatu kebenaran, kepemilikan, ataupun kekuasaan untuk memperoleh suatu hal. Nah, hak warga negara dibedakan menjadi 8 macam. Yang pertama ada hak legal. Hak legal adalah hak berdasarkan hukum ataupun sosial. Contohnya adalah hak untuk memberikan gaji atas apa yang telah disepakati di awal. Dan yang kedua ada juga hak moral. Hak moral adalah hak berdasarkan prinsip atau aturan etis. Nah, contohnya adalah hak untuk menerima imbalan seperti ucapan terima kasih walaupun tidak diminta. Yang ketiga ada juga hak positif. Hak positif adalah hak yang dimiliki oleh seorang, namun orang lain itu diperbolehkan untuk melakukan sesuatu terhadap kita. Contohnya adalah hak memperoleh kesehatan, pendidikan, tempat tinggal, dan lain-lain. Yang keempat ada juga hak negatif. Hak negatif adalah hak yang dimiliki oleh seseorang, namun tidak bersangkutan dengan orang lain. Contohnya adalah hak dalam memilih agama, dalam kehidupan, dan lain-lain. Nah, yang kelima ada juga hak umum. Hak umum ini bersifat universal, contohnya adalah hak asasi manusia. Yang keenam ada juga hak khusus. Hak khusus ini adalah hak dalam suatu relasi khusus, contohnya adalah hak untuk mendapatkan upah setelah kita bekerja kepada seseorang. Nah, yang ketujuh ada juga hak individu. Hak ini adalah hak pribadi ataupun hak perseorangan. Contohnya adalah hak kita untuk berpendapat, hak kita dalam memilih agama, dan lain-lain. Yang kedelapan ada hak sosial. Hak sosial ini adalah hak yang bersangkutan dengan seluruh anggota masyarakat. Contohnya adalah hak atas standar kehidupan yang layak, hak atas kesehatan, dan lain-lain. Nah, setelah kita mengetahui tentang hak, kita akan membahas tentang kewajiban warga negara. Apa itu kewajiban? Kewajiban itu adalah suatu hal yang wajib dilakukan untuk mendapatkan wewenang atau hak kita. Nah, kewajiban ini juga dibagi menjadi 5 bagian. Yang pertama ada kewajiban mutlak. Kewajiban mutlak adalah kewajiban yang tertuju kepada diri sendiri dan tidak dipengaruhi oleh orang lain. Contohnya adalah kewajiban kita dalam beribadah. Yang kedua ada juga kewajiban publik. Kewajiban publik adalah kewajiban yang bersangkutan dengan orang lain. Contohnya adalah kewajiban kita untuk menaati aturan lalu lintas dan lain-lain. Nah, yang ketiga ada juga kewajiban positif dan negatif. Kewajiban positif adalah kewajiban seseorang untuk melakukan sesuatu hal. Jadi, seorang memiliki kewajiban untuk melaporkan kepada pihak yang berwajib dan menyerahkan urusan tersebut jika haknya itu telah dimiliki. Yang kedua ada juga kewajiban negatif. Kewajiban negatif adalah kewajiban seorang untuk tidak melakukan suatu hal. Contohnya, kewajiban untuk tidak mencemarkan nama baik walaupun haknya itu telah diambil. Nah, yang keempat ada juga kewajiban universal, yaitu kewajiban yang tertuju kepada semua orang. Contohnya adalah kewajiban untuk menaati aturan dalam suatu negara. Nah, yang terakhir kelima yaitu kewajiban primer. Kewajiban primer adalah kewajiban atas dasar hukum. Contohnya adalah kewajiban kita untuk membayar pajak. Sekian materi yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Saya ucapkan mohon maaf apabila ada kekurangan, kesalahan kata. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 2. Hak dan kewajiban warga negara dalam Pancasila. Pancasila adalah sebuah ideologi yang menomorsatukan nilai-nilai kemanusiaan. Hak dan kewajiban warga negara dalam Pancasila diatur dengan cara menjamin hak melalui nilai-nilai yang ada di dalamnya.
Nilai-nilai dalam Pancasila terbagi 3, yaitu nilai dasar, nilai instrumental, dan nilai praksis. Ketiga nilai tersebut mengatur tentang hak dan kewajiban warga negara secara langsung dan tidak langsung. Berdasarkan sila pertama, maka setiap warga negara berhak memiliki kebebasan untuk memeluk agama yang dipercayainya. Selain itu, setiap warga negara berhak menjalankan ibadahnya masing-masing. Di Indonesia ada 5 agama yang diakui, yaitu Islam, Kristen Protestan, Kristen Katolik, Buddha, dan Hindu. Adapun kewajiban warga negara yang terkandung di dalam sila pertama adalah tidak memaksa orang lain untuk mengikuti kepercayaannya, membangun kerjasama, dan tolong-menolong. Sila kedua, kemanusiaan. Hak setiap warga negara yang tercantum di sila kedua adalah memperoleh jaminan dan perlindungan hukum yang sama. Setiap warga juga berhak memperoleh kehidupan yang layak. Kewajiban seluruh warga negara Indonesia berdasarkan sila kedua adalah menumbuhkan sikap saling mencintai, mengakui adanya kesamaan derajat. Sila persatuan. Nilai yang terkandung dalam sila ketiga adalah bangsa Indonesia tetap bersatu meskipun suku dan agamanya berbeda-beda. Sila keempat, Pancasila, menggambarkan tentang kedaulatan rakyat dan kekuasaan yang dipegang oleh rakyat. Semua jenis permasalahan diselesaikan dengan cara bermusyawarah. Dengan sila keempat, rakyat bebas untuk mengemukakan pendapat yang sifatnya membangun dan bertanggung jawab, memperoleh jaminan berpolitik secara demokratis. Kewajiban warga negara sesuai sila keempat adalah musyawarah menjadi jalan untuk mengambil keputusan. Setiap orang boleh berpendapat sehingga tidak boleh memaksakan pendapat orang lain, mempertimbangkan pendapat orang lain secara bijaksana. Sila kelima, keadilan. Sila keadilan, bentuk nilai dari sila keadilan yaitu keadilan bagi seluruh warga Indonesia. Makna adil di sini adil kepada diri sendiri ataupun kepada orang lain, menyeimbangkan hak dan kewajiban warga negara dalam Pancasila dan mengapresiasi kerja keras dari orang lain. Adapun hak warga negara yang tercantum di dalam sila kelima, memperoleh perlakuan adil dalam semua bidang kehidupan yang mencakup bidang ekonomi, politik, budaya, dan lain-lain. Kewajiban warga negara yang terkandung di dalam sila kelima adalah menumbuhkan sikap gotong royong dan kekeluargaan di lingkungan masyarakat, melatih hidup bersama, hemat, tidak kelebihan, dan tidak boros. Oleh karena itu, Pancasila menjadi dasar bagi seluruh warga negara Indonesia untuk menjalankan kehidupan sehari-hari. Tujuannya agar terwujud kehidupan yang sejahtera. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Alif Muhammad Zuhada. Saya perwakilan dari kelompok 3 akan mempresentasikan hubungan hak dan kewajiban negara dengan warga negara. Warga negara dan negara merupakan satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan. Keduanya saling berkaitan dan memiliki hak dan kewajiban masing-masing berupa hubungan timbal balik. Adapun beberapa bentuk kewajiban negara terhadap warga negara yang merupakan hak warga negara antara lain: 1. Mensejahterakan dan memakmurkan warganya. 2. Melaksanakan ketertiban. 3. Melaksanakan pertahanan dan keamanan warga negara. Terakhir, menegakkan keadilan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cucu Nur Rahmatillah, kelas 12 MIPA 4, nomor absen 4. Di sini saya akan melanjutkan materi bab 1 tentang pelanggaran hak warga negara dan pengingkaran kewajiban warga negara. Saat ini saya akan memberikan beberapa contoh kasus pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara. Yang pertama, ada contoh kasus pelanggaran hak warga negara. 1. Proses penegakan hukum yang belum optimal. Misal, masih terjadi salah tangkap, perbedaan perlakuan antara oknum aparat penegak hukum terhadap pelaku pelanggar hukum yang masih berdasarkan atas dasar jabatan dan kekayaan yang masih terjadi. 2. Tingginya angka kemiskinan dan pengangguran. 3. Semakin merebak kekerasan,
atau pelanggaran hak asasi manusia seperti pembunuhan, pemerkosaan, KDRT, dan lain sebagainya. 4. Semakin banyak dan terjadi kekerasan mengatasnamakan agama seperti perusakan tempat ibadah. 5. Eksploitasi terhadap anak. 6. Tingginya angka putus sekolah. 7. Pelanggaran hak cipta. Nah, yang terakhir ada contoh kasus pengingkaran kewajiban warga negara. 1. Melaksanakan aksi terorisme. 2. Membentuk gerakan separatisme yang dapat membahayakan keutuhan negara kesatuan Republik Indonesia. 3. Tidak menjunjung tinggi dan setia terhadap konstitusi dan dasar negara. 4. Membuang sampah sembarangan. 5. Melanggar peraturan lalu lintas. 6. Tidak membayar pajak negara. 7. Tidak membayar pajak negara. 8. Tidak berpartisipasi terhadap pertahanan dan keamanan negara. Sekian yang dapat bisa saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alfiana Sita Permata dari kelas 12 MIPA 4. Di sini saya akan menjelaskan tentang materi upaya penanganan pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara. Terdapat 2 poin. Yang pertama yaitu upaya pemerintah dalam menangani kasus-kasus pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara. Upaya ini terdiri dari 2 macam. Yang pertama yaitu upaya preventif dan yang kedua yaitu upaya represif. Upaya preventif merupakan upaya yang dilakukan sebelum terjadinya pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban. Upaya yang dilakukan yang pertama yaitu supremasi hukum dan demokrasi harus ditegakkan. Yang kedua yaitu mengoptimalkan peran lembaga-lembaga selain lembaga tinggi negara yang berwenang dalam penegakan hak dan kewajiban warga negara seperti Komnas HAM, KPAI, Komnas Perempuan, dan juga KPK. Yang ketiga yaitu meningkatkan kualitas pelayanan publik. Yang keempat yaitu meningkatkan pengawasan dari masyarakat dan juga lembaga politik terhadap setiap upaya penegakan hak dan kewajiban. Yang kelima yaitu meningkatkan penyebarluasan prinsip-prinsip kesadaran bernegara kepada masyarakat melalui pendidikan formal maupun non-formal. Yang keenam yaitu meningkatkan profesionalisme lembaga keamanan dan pertahanan negara. Dan yang terakhir yaitu meningkatkan kerjasama yang harmonis antar kelompok dan juga atau golongan dalam masyarakat. Nah, yang kedua yaitu upaya represif. Upaya represif merupakan upaya yang dilakukan setelah terjadinya pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban. Nah, seperti contohnya kepolisian yang melakukan penanganan terhadap kasus-kasus pelanggaran hak warga negara untuk mendapatkan rasa aman seperti tindak pidana umum dan juga tindak pidana terorisme. Yang kedua yaitu TNI yang melakukan penanganan terhadap kasus-kasus yang berkaitan dengan gerakan separatisme dan ancaman dari luar. Kemudian yang ketiga yaitu KPK yang melakukan penanganan terhadap kasus korupsi dan juga penyalahgunaan keuangan negara. Yang keempat yaitu lembaga peradilan yang melakukan perannya untuk memvonis atas kasus pelanggaran hak warga negara. Nah, poin yang kedua yaitu membangun partisipasi masyarakat dalam upaya mencegah terjadinya pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara. Upaya-upaya yang dilakukan oleh pemerintah dalam menangani kasus pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban tidak akan berhasil tanpa didukung oleh sikap dan perilaku warga masyarakatnya yang mencerminkan upaya penegakan hak dan kewajiban. Nah, sikap dan perilaku tersebut dapat ditampilkan dalam kehidupan sehari-hari, baik itu di lingkungan keluarga, di lingkungan sekolah, lingkungan masyarakat, dan berbangsa dan berbangsa juga bernegara. Nah, contoh-contoh sikap perilaku dalam
keluarga. Yang pertama yaitu saling menghormati dan menghargai antar anggota keluarga, kemudian mematuhi nasihat dari orang tua, dan juga menjalankan hak dan kewajiban dengan baik sebagai anggota keluarga. Yang kedua, contoh perilaku di lingkungan sekolah, yaitu saling menghargai dan menghormati perbedaan, kemudian mematuhi peraturan yang dibuat oleh sekolah, kemudian menjalankan dengan baik apa yang menjadi hak dan kewajiban sebagai warga sekolah. Nah, kemudian contoh di lingkungan masyarakat. Yang pertama yaitu saling menghargai dan menghormati antar anggota masyarakat, kemudian memahami dengan baik apa yang menjadi hak dan kewajiban sebagai warga masyarakat, dan yang ketiga yaitu saling mengingatkan antar anggota masyarakat apa yang menjadi hak dan kewajiban supaya tidak terjadinya sengketa. Nah, kemudian contoh dan perilaku dalam lingkungan berbangsa dan bernegara, yaitu setiap warga negara wajib menaati undang-undang dan peraturan yang dibuat oleh pemerintah. Yang kedua yaitu melaksanakan kewajiban terlebih dahulu, kemudian baru menuntut hak. Dan yang terakhir yaitu mendukung semua kebijakan yang dibuat oleh pemerintah yang berpihak kepada rakyat, dan apabila kebijakan tersebut kurang tepat, maka boleh disampaikan melalui wakil rakyat. Sekian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Amir Muhammad Huda dari kelas 12 IPA 4, nomor absen 3. Di sini saya akan menyimpulkan presentasi dari rekan-rekan saya tentang materi bab 1, yaitu pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara. Saya mulai dari makna atau hakikat hak. Hak menurut KBBI adalah kepemilikan seseorang terhadap suatu hal. Jadi hak warga negara itu adalah kepemilikan warga negara terhadap sesuatu hal. Nah, sebenarnya akan saya jelaskan bahwa hak itu terbagi menjadi 8. 1. Hak moral. Yang kedua, hak legal. Yang ketiga, hak positif. Yang keempat, hak negatif. Yang kelima, hak umum. Yang keenam, hak khusus. Yang ketujuh, hak individu. Yang kedelapan, hak sosial. Nah, lanjut ke kewajiban. Kewajiban adalah sesuatu yang wajib dilakukan untuk mendapatkan wewenang. Dan kewajiban warga negara itu artinya sesuatu yang wajib dilakukan untuk mendapatkan warga negara untuk mendapatkan wewenang. Kewajiban itu dibagi menjadi 5 bagian. Yang pertama, kewajiban mutlak. Yang kedua, kewajiban publik. Yang ketiga, kewajiban positif dan negatif. Yang keempat, kewajiban universal. Lalu yang kelima, kewajiban primer. Lalu, hak dan kewajiban warga negara dalam Pancasila. Pancasila sebagai dasar negara, falsafah, pandangan hidup berbangsa dan bernegara, memiliki nilai dasar, nilai instrumental, dan nilai praksis. Dan dalam hak dan kewajiban warga negara terdapat 3 substansi. Yang pertama, hak dan kewajiban warga negara dalam nilai ideal atau nilai dasar Pancasila. Lalu yang kedua, hak dan kewajiban warga negara dalam nilai instrumental Pancasila. Lalu yang ketiga, hak dan kewajiban warga negara dalam nilai praksis Pancasila. Lalu, hubungan hak dan kewajiban warga negara dan negara. Jadi hak dan kewajiban warga negara dan negara itu saling berhubungan, layaknya hubungan timbal balik. Seperti contoh kewajiban negara terhadap warga negara, di mana itu termasuk hak warga negara, yaitu mensejahterakan dan memakmurkan rakyat. Nah, mensejahterakan dan memakmurkan rakyat itu termasuk ke dalam kewajiban negara ya, tapi itu juga termasuk hak warga negara. Lalu ada selanjutnya kasus-kasus pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban. Sebelumnya, apa penyebab dari pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban? Penyebabnya itu disebabkan oleh yang diantaranya yang pertama, sikap egois dan mementingkan diri sendiri. Lalu yang kedua, kesadaran berbangsa yang masih rendah. Lalu yang ketiga, tidak toleran. Dan yang keempat, penyalahgunaan kekuasaan. Nah,
kita masuk ke kasus pelanggaran hak. Kita ambil contoh hak umum, misalnya hak asasi manusia. Contoh kasusnya itu kasus Tanjung Priok, kasus Aceh, peristiwa Aceh, terus bom Bali. Lalu selanjutnya hak individu, diantaranya hak berpendapat. Contohnya ketika ada seseorang yang berpendapat di suatu musyawarah atau suatu diskusi, lalu ada seseorang yang membantah, itu orang tersebut sudah melanggar hak berpendapat. Lalu pengingkaran kewajiban warga negara, diantaranya melakukan tindak hukum seperti pelanggaran tata tertib lalu lintas. Lalu yang kedua, pengingkaran kewajiban untuk membela negara, contohnya tawuran. Lalu pengingkaran kewajiban untuk ikut serta dalam mempertahankan pertahanan dan keamanan warga negara. Contoh kasusnya itu tidak membayar pajak dan aksi terorisme. Lalu selanjutnya pengingkaran kewajiban mengikuti pendidikan dasar. Contoh kasusnya bolos misalkan, itu sudah termasuk pengingkaran kewajiban berpendidikan. Nah, selanjutnya bagaimana upaya pencegahan dari pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban itu? Ada 2 poin. Yang pertama, upaya pemerintah dalam penanganan kasus pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban. Seperti yang rekan saya jelaskan, terdapat 2 upaya. Yang pertama itu upaya represif, yaitu upaya yang dilakukan sebelum terjadinya kejadian atau kasus, di mana di sini adalah kasus pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban. Lalu yang kedua ada upaya represif. Upaya represif adalah upaya yang dilakukan setelah terjadinya kasus. Upaya preventif contohnya itu supremasi hukum. Lalu upaya represif contohnya itu TNI yang sedang mengamankan aksi separatisme. Lalu poin yang kedua itu membangun partisipasi masyarakat dalam pencegahan terjadinya pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban. Kan saya Alpiana sudah menjelaskan bagaimana sikap-sikap warga negara yang mencerminkan penegakan hak dan pelaksanaan kewajiban. Dan upaya partisipasi masyarakat juga terdapat 2 cara juga. Yang pertama itu upaya preventif, yang kedua upaya represif. Upaya preventif contohnya seperti solusi pemerintah kepada masyarakat tentang hak dan kewajiban, serta tentang pelanggaran hak juga dan pengingkaran kewajiban, agar masyarakat tahu yang seperti apa pelanggaran hak atau pengingkaran kewajiban itu, supaya tidak terjadi kasus-kasus pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban. Lalu yang kedua cara represif, misalkan dengan pemberian denda terhadap orang yang parkir sembarangan, di mana parkir sembarangan itu parkir sembarangan itu melanggar hak rasa aman atau hak bebas bergerak di jalan. Nah, demikian yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kekurangan dan kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.